Atasilani Damanandini ditahbiskan menjadi Atasilani di Wihara Padepokan Dhamadipa Arama. Tanggal penahbisan 19 Agustus 2007 sampai dengan sekarang, Guru Penahbis Upajaya Biku Kantidaro Mahatera. Jabatan organisasi, beliau adalah Sekretaris Atasilani Theravada Indonesia atau Astinda, dosen STAB Kertarajasa Batu, domisili Padepokan Dhamadipa Arama, Jalan Insinyur Soekarno nomor 311, Mojorejo, Junrejo, Batu. Silakan Atasilani Damanandini memimpin meditasi online bersama. Ya, kami persilakan Atasilani. Ya, baik. Terima kasih kepada Romo Singgi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama bersikap anjali, merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dikutip dari syair Dhammapada ke-24. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, yang saya hormati Romo Singgi, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, baik yang turut hadir melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Wihara Dhammameta Jember dan Dhammaharja beserta didukung oleh para umat Buddha se-Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini diberi kesempatan bersama-sama untuk turut berlatih dalam melaksanakan atau melakukan meditasi. Karena meditasi tidak cukup hanya dengan teori. Meditasi akan lebih bermanfaat, akan lebih bermakna jika dipraktikkan. Dan di sini, di setiap minggunya, ada kesempatan untuk berpraktik meditasi, serta sharing bersama, ya pembimbing meditasi. Dan di sini pun juga saya, ya sekalipun memang belum ahli dalam meditasi, ya di sini saya akan berupaya nanti untuk sharing pengalaman-pengalaman yang juga sudah pernah saya praktikkan di waktu-waktu yang lain, dan semoga kita semua tetap semangat dalam mempraktikkan pengembangan batin ini untuk pencapaian keadaan batin yang luhur, batin yang dipenuhi dengan kebajikan. Untuk itu, sebelum latihan meditasi berlangsung, ya, praktik meditasi berlangsung, di sini saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan meditasi ini. Dan mungkin Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama juga sudah cukup banyak pengetahuan yang sudah diperoleh terkait dengan teori meditasi itu sendiri. Ya, yang mana memang
kita semua masih diliputi oleh kekotoran batin. Maka perlu adanya upaya dan semangat untuk selalu berlatih dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam melakukan aktivitas duduk, berjalan, berdiri, berbaring, ataupun melakukan aktivitas apapun itu. Karena dikatakan kekotoran batin itu seperti virus, ya, virus yang mematikan bisa dikatakan. Beberapa tahun kemarin telah kita lihat sendiri begitu berbahayanya virus-virus yang menyebar di seluruh dunia bahkan, yang mematikan, yang mengkondisikan banyak, mungkin ada sahabat, kerabat, ataupun teman terdekat kita pun juga turut berpulang karena adanya virus, ya, kemarin yang telah menyebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia bahkan, ya. Dan di sini pun juga saya mengatakan kekotoran batin itu pun juga termasuk virus yang ada di dalam diri kita, ya. Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama sudah mengetahui adanya 3 akar kejahatan, ya, kekotoran batin, yaitu loba, dosa, dan moha. Itu akarnya, intinya, yang ketika dibahas, diurai secara keseluruhan, ya, di dalam Majjhima Nikaya itu terdapat 16 kekotoran batin. Dan secara umum, ya, saya menemukan di salah satu sumber terkait dengan emosi-emosi negatif, juga termasuk dengan kekotoran batin juga, terdapat 93 jenis kekotoran batin. Yang mana ketika diurai, sangat banyak sekali kekotoran batin yang ada di dalam diri kita, ya, termasuk sifat-sifat yang meremehkan, sifat-sifat yang mengkondisikan kita tidak menyukai dengan pihak lain, kecemburuan, keegoisan, kecemasan, keraguan-raguan, dan itu semuanya adalah kekotoran batin yang juga merupakan virus yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana agar kita terbebas dari virus-virus tersebut, ya? Nah, kalau yang kemarin pemerintah mengupayakan untuk memberikan vaksin, vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, ya, apa dikatakan booster, ya. Bahkan ada yang boosternya ada yang sekali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali katanya, ya, agar benar-benar tubuh ini memiliki daya tahan tubuh yang bagus begitu. Nah, begitu pula kita pun juga demikian. Perlu memberikan vaksin di dalam diri kita. Apa vaksinnya? Ya, memang vaksin itu tidak mudah, tidak enak ketika kita memperolehnya. Bahkan ketika awal-awal vaksin, ya, ketika disuntik rasanya bisa adem panas begitu. Apalagi vaksin kedua, vaksin ketiga, begitupun juga booster. Rasanya ada yang macam-macam. Begitu. Dan pasti ada rasa. Rasanya minimal bekas yang disuntik itu terasa nyeri seperti itu. Yang di sini dikatakan memang tidak nyaman ketika kita memperoleh suatu yang dinamakan vaksin tersebut. Nah, begitupun pula juga dengan kita. Bagaimana agar kita terbebas dari virus-virus kekotoran batin, ya, agar kita dalam kehidupan sehari-hari terbebas dari kebencian, terbebas dari kemarahan, terbebas dari keraguan-raguan, terbebas dari sifat yang keras kepala, terbebas dari ketidakbijaksanaan. Perlunya kita untuk membooster diri kita sendiri, mengkondisikan untuk memiliki atau memberikan vaksin di dalam diri kita sendiri. Vaksinnya apa? Ya, vaksinnya adalah seperti yang saat ini nanti kita akan melakukannya, mempraktikannya, ya, salah satunya yaitu dengan bermeditasi, dengan mengkondisikan untuk menyadari kehidupan saat ini yang diliputi dengan hal-hal yang menguntungkan. Karena apa? Ketika kita memahami saat ini telah mengikuti kegiatan seperti ini, berarti sudah mengetahui manfaat dari kegiatan seperti ini
dapat mengkondisikan kita terbebas dari kekotoran batin tersebut dengan melaksanakan samadhi. Tentu di sini sati dan samadhi ya tidak bisa dilepaskan ya, sati sampajanya dan samadhi itu sendiri. Dan tentu dalam hal ini ketika kita akan mengikis kekotoran batin tersebut tidak lepas dari jalan mulia berunsur 8. Karena ketika kita mampu mengikis kekotoran batin, perlunya kita untuk memahami dengan pemahaman yang penuh serta memahami dengan penuh pengertian dan perenungan bahwa jalan mulia berunsur 8 itu adalah jalan satu-satunya untuk mencapai pembebasan itu sendiri. Yang mana sati dan samadhi ini ya, sebelum sati dan samadhi ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama perlunya untuk memiliki pandangan benar ya. Pandangan benar terkait dengan mampu memahami hal-hal yang baik dan tak baik, bajik dan tak bajik di dalam hidup ini. Ketika kita mampu memahami yang baik dan tidak baik, ini kita sudah memiliki pandangan benar. Pandangan benar ini letaknya sebelum pikiran benar disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Ya, kemudian dari pandangan benar di sini kita sudah tahu dan memahami hal-hal yang baik dan tidak baik. Selanjutnya adalah kita perlunya mampu memahami 4 jalan mulia, 4 kebenaran mulia, yaitu duka, sebab dari duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka itu sendiri. Ya, kemudian dengan kita memahami pandangan benar, kita mampu memahami dengan terang dan jelas 3 corak kehidupan, yaitu apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Ya, ketika kita mampu memahami anicca, dukkha, dan anatta, ya, seseorang yang memiliki pandangan benar akan memahami kesaling terkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu apa? Kehidupan, ada kelahiran, ya, ada usia tua, ada kematian, dan mampu memahami adanya kekotoran batin dan juga memahami bagaimana seseorang ini mampu melenyapkan kekotoran batin tersebut. Nah, ketika seseorang mampu memiliki pandangan benar di sini, ya, nah, seseorang tersebut sudah terkoneksi, ya, mudah untuk memiliki pikiran benar, ya, kemudian ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, ya, perhatian benar, dan konsentrasi benar itu sendiri, ya, yang mana upaya kita untuk memperhatikan segala sesuatu yang muncul, ya, dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh perhatian, dengan penuh konsentrasi, itu akan memunculkan semangat kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari ini untuk mengarahkan ke hal-hal baik dan bermanfaat. Yang mana juga di dalam Anguttara Nikaya, Guru Agung Buddha menjelaskan adanya 5 kekuatan yang perlu kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita mampu mudah untuk mengikis kekotoran batin yang ada di dalam diri kita, ya, yaitu yang pertama adalah sada, ya, atau keyakinan terhadap tiratana itu sendiri, terhadap keagungan Guru Agung Buddha yang sekalipun sudah lama beliau berparinibbana, namun ajarannya, ya, tetap ada dan bisa kita pelajari hingga sekarang dan memberikan manfaat kepada kita semua, dan yakin terhadap Sangha Ratana itu sendiri. Dengan adanya Sangha, perkumpulan Arya Sangha, Dhamma masih tetap terjaga hingga saat ini, sehingga kita memiliki keyakinan dengan adanya Tiratana berarti juga meyakini bahwa kebaikan tersebut membawa manfaat. Ya, ini yang pertama, sada, kekuatan dari keyakinan. Kemudian yang kedua, setelah sada yaitu wirya. Ya, wirya ini adalah kekuatan semangat. Semangat dalam mengikis kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Semangat untuk menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang belum muncul di dalam diri kita, ya. Dan semangat untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Dan ini pun juga termasuk
kita memvaksin diri kita. Untuk apa? Agar kita selalu semangat dalam mengembangkan hal-hal yang baik, mengembangkan hal-hal yang bermanfaat untuk kebermanfaatan kehidupan kita itu sendiri. Ya, setelah sadar, wirya, kemudian sati bala. Sati ini adalah ya dikatakan pengingat atau kewaspadaan, ya. Sati sampajanya, memiliki kewaspadaan yang disertai dengan kebijaksanaan. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami, mengerti, dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita mampu memahami ya segala sesuatu yang ada di luar diri kita, melihat dengan terang dan jelas hal ini baik atau tidak baik, yang tidak baik kita mampu memiliki pengendali, ya, kemudian yang baik kita kembangkan. Ketika kita mampu memiliki pemahaman kewaspadaan seperti ini, ya, maka segala sesuatu kita dapat memiliki pengendalian di sana, sehingga dapat menjadi kekuatan di dalam diri kita. Kekuatannya apa? Kekuatannya adalah sebagai bentuk perlindungan dan termasuk cara pengikisan kekotoran batin itu sendiri. Ya, setelah sati, kemudian samadhi. Samadhi ini adalah pengembangan batin, disebut juga dengan istilah umum konsentrasi. Nah, pengertian sesungguhnya pengembangan batin ini adalah memunculkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita. Ya, termasuk Guru Agung Buddha dengan mampu mempraktikkan samadhi ini juga mampu mengingat kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan, termasuk dasa punya Kiryawatu, ya, 10 jasa dasar kebajikan, ya, itu pun juga beliau mampu untuk mengingat dan terus mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mampu memiliki pengembangan batin, ya, sifat-sifat batin yang luhur, mampu untuk menumbuhkan 4 Brahma Wihara, ya, metta, karuna, mudita, dan upeka, cinta kasih, belas kasih, begitu ya, kasih sayang, dan keseimbangan batin. Keseimbangan batin ini tidak terlalu tidak terlalu condong ke arah keduanya. Maksudnya apa? Jika menderita tidak terlalu menderita, jika bahagia tidak terlalu bahagia, melainkan memiliki batin yang seimbang. Ketika memperoleh pun juga memiliki rasa syukur, ya, berterima kasih. Saat tidak memperoleh pun juga memiliki rasa syukur. Seseorang yang mampu memiliki keseimbangan batin ini, ya, dikatakan bahwa orang tersebut mampu untuk melihat perubahan, bahwa keinginan ini selalu memiliki 2 hal, ya, 2 jawaban, yaitu apa? Memperoleh dan tidak memperoleh. Nah, ketika seseorang memiliki batin seimbang, dia akan memahami perubahan itu dengan terang dan jelas, sehingga ketika tidak memperoleh pun batin tetap seimbang, tenang, ya. Ketika memperoleh, mendapatkan pun batin juga seimbang juga. Sehingga di sini mampu mengkondisikan batin yang diliputi dengan kedamaian. Nah, dikatakan juga oleh Guru Agung Buddha, kedamaian ini merupakan puncak dari segala kebahagiaan itu sendiri. Maka di sini pentingnya kita untuk mempraktikkan samadhi atau pengembangan batin ini. Ya. Nah, kemudian kekuatan yang ketiga adalah kekuatan kebijaksanaan atau panyabala. Yang mana ketika kita mampu untuk memperhatikan seluruh dari aktivitas keseharian kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, dengan penuh kewaspadaan, ya, dengan diliputi oleh memiliki pengembangan batin atau memiliki nilai-nilai batin yang luhur, ini akan memunculkan kebijaksanaan di dalam diri kita. Sehingga kita mampu untuk melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Nah, di sini ketika seseorang mampu untuk
melakukan meditasi dengan baik, belajar teori-teori Dhamma dengan baik, kemudian dapat melakukan aktivitas dengan baik, di sini pun juga dapat memunculkan kebijaksanaan. Yang mana kebijaksanaan ini dikatakan oleh Guru Agung Buddha merupakan kekuatan yang dapat kita munculkan agar dalam kehidupan sehari-hari ini kita dilindungi oleh kebaikan kita. Ya, yang mana Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan latihan praktik bawana, ya. Berapa menit kira-kira, Romo? Untuk latihannya? 15 menit, 15 atau 30 menit bisa? Ya, Kak Silani, silakan diatur waktunya, yang pasti kita jam 9-nya kita close, tapi memang saya lebih suka kalau kita praktek ya, kemudian kita tanya jawab dan di situ lebih banyak insight. Tapi silakan diatur Kak Silani, bagaimana baiknya. Oh ya, baik. Iya. Kita meditasi kurang lebih hingga pukul 8 ya, 28 menit. Ya, kita ada waktu 28 menit untuk mempraktikkan samadhi, untuk mempraktikkan pengembangan batin, sehingga ketika nanti kita mampu untuk berlatih dengan baik, maka semoga dengan kekuatan kebaikan ini para ibu bapak dan saudara-saudara sedama mampu untuk memiliki pengendalian diri, mampu untuk mengkondisikan batin dan jasmani untuk seirama, ya, dapat bekerja sama antara batin dan jasmani sehingga batin dapat memunculkan kedamaian pada saat ini. Karena Guru Agung Buddha mengatakan bahwa kehidupan yang sesungguhnya lah adalah di saat ini, bukan di masa lampau ataupun bukan di masa yang akan datang. Yang lampau sudah terjadi, yang akan datang kita belum tahu bagaimana nanti. Yang pasti adalah saat ini, ya. Sama halnya seperti kita duduk tidak bisa berdiri. Ketika kita berdiri tidak bisa duduk sehingga tidak bisa sama-sama. Begitu ya. Nah, sehingga pada malam hari ini mari kita bersama-sama untuk berpraktik meditasi. Untuk itu silahkan Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama mengambil posisi duduk yang baik dan nyaman, ya. Bisa duduk di kursi ataupun duduk bersila. Silahkan untuk mengambil posisi duduk yang senyaman mungkin. Setelah memperoleh posisi yang nyaman, baik duduk di kursi ataupun di lantai bawah, silahkan untuk meletakkan kedua tangan di pangkuan atau bisa diletakkan di paha kanan ataupun paha kiri. Disesuaikan dengan kenyamanannya masing-masing. Kemudian silahkan mata dipejamkan, duduk dengan tegak dan rileks. Silahkan menyadari pada saat ini jasmani sudah diajak bekerja sama dengan baik antara batin dan jasmani bersama-sama bekerja sama untuk memunculkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita.
Ketika batin dan jasmani sudah bisa diajak kerja sama, maka upayakan untuk memperoleh ketenangan saat meditasi duduk ini. Setelah jasmani sudah kita kondisikan untuk tegak dan rileks, mari kita memperhatikan bagian-bagian dari jasmani kita agar bisa menunjang aktivitas meditasi untuk beberapa menit ke depan. Silahkan memperhatikan bagian-bagian dari jasmani yang saya sebutkan dan kita beri perhatian kepada bagian-bagian dari jasmani agar dalam satu hari ini sudah kita lakukan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dari pagi hari, siang hari, hingga hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada jasmani yang pada hari ini sudah dapat melakukan hal-hal baik dan bermanfaat dari pagi hari, siang hari, hingga saat ini. Silahkan sekali lagi untuk memperhatikan bagian-bagian dari jasmani yang saya sebutkan. Silahkan perhatikan bagian kepala, termasuk rambut, di bagian dahi kita, di bagian wajah kita. Kita perhatikan dan kita rasakan rileks. Kemudian kita perhatikan bagian leher, leher depan, leher bagian belakang. Kita rasakan rileks. Kemudian kita memperhatikan pundak bagian sebelah kanan, pundak kanan, lengan kanan, siku kanan, tangan kanan, pergelangan tangan kanan, telapak tangan kanan, jari-jari dan kuku-kuku tangan kanan, semuanya rileks. Kemudian beralih ke kiri, pundak kiri, lengan kiri, siku kiri, tangan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, jari-jari dan kuku tangan kiri,
Semuanya rileks. Bagian depan, dada, perut, bagian belakang, bahu kanan, bahu kiri, punggung bagian atas, punggung tengah, punggung bawah, semuanya rileks. Kemudian kita perhatikan bagian bawah kaki kita, dari pangkal paha, paha kanan, lutut kanan, betis kanan, pergelangan kaki kanan, telapak kaki kanan, jari-jari dan kuku kaki kanan, semuanya rileks. Kemudian ke bagian kiri, pangkal paha kiri, paha kiri, lutut kiri, betis kiri, pergelangan kaki kiri, telapak kaki kiri, jari-jari dan kuku kaki kiri, semuanya rileks. Kemudian ke arah atas, kita perhatikan kaki kanan dan kiri, perut, dada, tangan kanan dan kiri, bagian belakang, punggung bagian bawah, punggung tengah, punggung atas, leher, bagian kepala, dagu, area wajah, telinga kanan, telinga kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, dahi, kepala, rambut. Setelah kita memperhatikan seluruh dari bagian-bagian jasmani kita rasakan semuanya menjadi rileks. Kita melepaskan semua beban-beban yang ada di dalam batin dan jasmani kita, dan kita rasakan rileks. Selanjutnya, setelah kita memperhatikan bagian-bagian dari jasmani, silahkan untuk mengambil objek utama, yaitu keluar dan masuknya nafas melalui hidung. Ketika kita mampu untuk melihat objek utama, yaitu nafas yang keluar dan masuk melalui hidung, maka kita mampu untuk menciptakan kehidupan yang saat ini. Harta yang sangat berharga adalah nafas.
Ketika kita mampu untuk memperhatikan nafas yang keluar dan masuk, akan membantu kita untuk memunculkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam diri kita dan mampu untuk memiliki batin yang disertai dengan kebajikan. Ketika muncul pikiran-pikiran di masa lampau ataupun yang akan datang, segera ketahui keberadaannya, perhatikan dengan penuh kewaspadaan, dan upayakan untuk tidak mengikuti gerak-gerik dari pikiran tersebut, dan berupaya untuk mengembalikan kembali ke objek utama, yaitu naik dan turunnya nafas melalui hidung. Ketika muncul rasa ngantuk, silahkan untuk memunculkan semangat, disiplin, dan ulet dalam latihan meditasi ini, sehingga kita tetap mampu menjaga kesadaran dan kewaspadaan untuk melihat dengan terang dan jelas keluar dan masuknya nafas melalui hidung. Untuk itu, selamat berjuang, selamat berlatih. Mari meditasi kita lanjutkan.
Meditasi selesai. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian Romo Singgi. Ya, terima kasih atas Silani Damanandini. Ya, baik Romo Ramani, Bapak Ibu semua. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, bisa kami persilakan untuk menulis di kolom komentar atau di kolom YouTube. Ya, kami persilakan. Baik atas Silani Damanandini. Sebelum kita menunggu ya dari teman-teman kita yang ingin bertanya, izinkan saya bertanya dulu atas Silani. Nah, atas Silani, kalau kita meditasi ya atas Silani ya, terkadang itu tuh apakah mungkin kita bisa ketika lenyapnya kekotoran batin itu badan kita bisa tersentak kayak gitu? Karena saya pernah mengalami itu, misalnya saya mengamati bagian ketika ngantuk muncul, saya mengamati bagian tubuh, misalnya bagian kepala. Jadi saya menghiraukan ngantuk itu dan berfokus kepada jasmani terus-menerus. Dan ketika ngantuk itu dia muncul, kemudian lenyap, muncul, kemudian lenyap lagi. Satu momentum muncul kayak sentakan tuh mungkin lebih ke kayak badan tuh bergerak sendiri, misalnya daerah tangan tuh. Tapi kemudian ngantuk itu lenyap dan jadi segar atas Silani. Kalau menurut atas Silani itu bagaimana atas Silani? Yang saya ingin tanyakan apakah itu benar pertama, kedua setakan itu sebenarnya apa sih atas Silani? Kenapa bisa seperti itu atas Silani? Ya, terima kasih atas pertanyaan pengalaman yang sudah disampaikan sebagai motivasi juga untuk saudara-saudari kita juga. Dan di sini sangat bagus sekali ya, Romo Singgi saat ngantuk muncul, tetapi mampu menerima ngantuk tersebut. Kadang ada beberapa orang yang ketika muncul rasa ngantuk, tidak terima, kemudian malah menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya ngantuk? Kenapa saya tidak semangat? Kenapa hari ini saya begini, begitu? Ya, sehingga dengan begitu memunculkan ya hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, sehingga mengkondisikan kemarahan itu muncul. Nah, di situ dikatakan masih adanya kekotoran batin. Namun ketika kita mampu memahami, oh saya saat ini sudah berlatih meditasi, muncul rasa ngantuk, dan sudah dapat menerima ngantuk tersebut, dan tidak lengah terhadap ngantuk tersebut, melainkan ketika muncul ketidakwaspadaan ya, ketika muncul rasa ngantuk, kemudian memunculkan semangat untuk tetap bangkit dalam latihan meditasi. Kemudian ternyata dalam latihannya berlanjut ada gerakan jasmani yang bergerak begitu ya. Tadi dikatakan di bagian tangannya, apakah ini kekotoran batin saya keluar begitu ya. Ya, memang yang mengetahui apa namanya jumlah atau masih ada tidaknya kekotoran batin itu ya selain diri kita sendiri ya orang-orang yang bijaksana begitu. Yang mana di sini saya katakan saya belum tahu juga apakah itu kekotoran batinnya keluar atau tidak begitu. Yang pasti di sini saya melihat saat muncul seperti itu Romo sudah tidak memunculkan kemarahan melainkan penerimaan itu dan disikapi dengan bijaksana. Bijaksananya seperti apa? Masih tetap memunculkan semangat, dan ketika fokus terhadap latihannya ada fenomena jasmani yang bergerak, yaitu fenomena yang terjadi di dalam jasmani saja. Sehingga ketika sudah memunculkan rasa semangat dan penerimaan di dalam diri, mampu untuk memunculkan kebijaksanaan. Oh, saat saya ngantuk harus bersemangat. Di saat saya bersemangat, saya harus tetap memperhatikan fokus saya terhadap naik dan turunnya nafas. Kemudian muncul beberapa fenomena, yaitu memang demikian yang terjadi. Tetapi itu sudah menurut saya ya, Romo, itu sangat bagus sekali karena bisa menerima dengan kebijaksanaan. Munculnya rasa ngantuk tidak disertai dengan kemarahan, melainkan memunculkan semangat. Sehingga itu nanti bisa sedikit demi sedikit dilatih untuk
dapat meninggalkan kemalasan dan kelambanannya, serta dapat memunculkan semangat. Ya, di sini semangat, disiplin, ulet ini yang perlu kita tekankan dalam latihan ini. Ketika kita mampu untuk selalu berlatih, selalu mempraktikkan meditasi ini, dikatakan oleh guru saya, ya, diibaratkan kalau seseorang yang jarang berlatih meditasi itu diibaratkan sebagai kelapa yang jatuh, begitu. Jadi kalau kelapa yang jatuh, dia tidak bisa untuk menyelamatkan diri. Ketika jatuh ya sudah langsung ke tanah, begitu. Nah, ini ketika seseorang yang jarang berlatih meditasi, dia akan mudah untuk memiliki batin yang bergejolak, begitu. Batin yang disertai dengan ya 5 rintangan indria itu terselimuti di dalam jasmani, sehingga ketika ada permasalahan, ya, muncul penderitaan, dia akan terpuruk. Seperti halnya kelapa yang jatuh. Namun ketika seseorang bisa mampu untuk mempraktikkan meditasi ini, diibaratkan sebagai burung. Burung ini kenapa? Ketika burung berada di batang yang kuat, ini tidak menjadi problem, tidak menjadi masalah. Namun ketika ada burung kemudian hinggap di satu batang yang rapuh, ya, satu batang yang rapuh, ternyata batangnya ini jatuh, begitu, dia jatuh, ya, burung tersebut jatuh, tetapi akan memiliki kesadaran kembali untuk bangkit, ya, untuk bangkit dan terbang lagi. Maksudnya untuk memiliki semangat untuk hidup lagi, begitu. Ya, memang di sini memang kelapa bukan sesuatu makhluk hidup, ya. Maksudnya di sini ketika kita tidak mampu untuk melihat dengan terang dan jelas munculnya penderitaan, ya kita akan terpuruk. Ketika terpuruk, kita sudah tidak memiliki semangat untuk hidup lagi dan akan mudah untuk bundir, bunuh diri, begitu, ya. Namun ketika kita dapat mampu memiliki kewaspadaan, mampu melihat penderitaan dengan terang dan jelas, ya. Karena kalau meditasi itu, misalkan Ibu Bapak dan saudara-saudari sedang mengikuti retreat meditasi selama 10 hari, selama setengah bulan, selama 1 bulan, itu awal-awal yang didapatkan bukan langsung ketenangan, bukan langsung kebahagiaan, bukan. Melainkan di awal-awal ini pasti memahami, melihat penderitaan itu secara terang dan jelas. Banyak orang mengatakan, wah kalau tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, meditasi enak ya, cuman duduk, jalan, berdiri, berbaring, begitu. Tetapi ketika seseorang berkecimpung di dalam samadhi tersebut, ya, berlatih selama kurun waktu yang begitu lama, ya, bisa ditanyakan oleh orang-orang yang pernah mengikuti meditasi. Pasti di awal-awal penuh dengan penderitaan lah, ya. Untuk memperoleh kedamaian itu masih sangat jauh sekali. Nah, namun ketika mereka sudah mencapai titik yang ya sudah terbiasa lah, ya, untuk menikmati penderitaan tersebut. Nah, di sini dia akan seorang yogi atau pemeditator tersebut sudah memiliki kekuatan di dalam batinnya. Sehingga ketika memiliki kekuatan, adanya penderitaan akan disikapi dengan kebijaksanaan. Sehingga di situ dapat memunculkan kedamaian di dalam. Ya. Begitu kira-kira, Romo. Semoga dapat Ya, dipahami. terima kasih atas Silani. Ya, sambil kita menunggu ya atas Sila, saya ingin bertanya Sila. Jadi ada satu fenomena ketika mungkin nggak dalam meditasi ya Sila ya, tapi dalam aktivitas sehari-hari. Karena saya pernah tes kayak gitu, di mana ketika makan itu bukan makan yang diperhatikan, tapi memperhatikan bagian tubuh di rahang bawah Sila, kayak gitu di sini kayak gitu tuh. Nah, jadi waktu itu saya sambil ngamatin gerakan tangan dan dia masuk ke mulut secara perlahan. Terus ketika menarik lagi dan menaruh sendoknya dan kemudian menggigit sambil memperhatikan ini. Nah, fenomena yang terjadi itu adalah seperti ini Sila. Nggak tahu kenapa tuh perut kempes kayak gitu tuh, tapi habis itu badan itu dia menjadi segar kayak gitu.
jadi, lebih ke kayak bukan makanan yang dimakan, tapi lebih ke kayak, rasa batin kayak gitu. Nah, pertanyaannya Sila, pertama kenapa bisa seperti itu? Yang kedua, apa namanya, fenomena perut kempes sendiri itu menurut Sila tuh, kenapa bisa gitu? Dan memang waktu itu badan jadi ringan kayak gitu Sila? Ya Maksudnya menurut perut Sila kembung, merasakan perut kembung dan kempis begitu ya? waktu itu perut tuh cuman jadi kempes kayak gitu Sila, otomatis sendiri gitu. Jadi dia otomatis masuk sendiri ke dalam kayak gitu, gitu. Oh, bukan kembung dan Heeh. kempis, tapi cuman kempes saja langsung ya? Iya, Otomatis. jadi kempes masuk ke dalam kayak gitu tuh. Tapi badan dalam keadaan tegak otomatis kayak gitu Sila. Nah, menurut Sila itu gimana Sila kayak gitu? Terus kemudian dari kempisnya itu muncul ngembung lagi tidak? Kayaknya iya ya, kayaknya iya. Kayaknya iya. Iya, iya, heeh, ya, Heeh, itu sangat bagus heeh. sekali Romo ya, sudah pernah ikut, apa namanya, retreat meditasi, yang mana, memang fenomena ketika berlatih meditasi, kita memperhatikan segala gerak-gerik yang kita lakukan, begitu termasuk makan juga. Yang mana sebenarnya ketika kita mampu untuk memperhatikan, eee, apa namanya, apa yang kita lakukan saat itu sedang makan, mampu memperhatikan saat ambil nasi, mengambil lauk, kemudian saat, menyampur, apa namanya, makanan, nasi dengan lauknya, kemudian mengetahui proses mengambil nasi, ya, kemudian sampai ke mulut. Ketika kita mampu memperhatikan ini, berarti kesadaran kita di situ, di saat makan itu. Namun ketika muncul rasa fenomena-fenomena yang ada di dalam batin, di dalam jasmani kita, yaitu, akhirnya ketika kita yang dominan yang mana? Ketika ternyata saat mengunyah, kan harusnya itu dikunyahnya bukan cepat-cepat juga ya, menurut, guru saya juga ya, Bante Kati, itu disarankan untuk mengunyahnya itu bahkan 30 sampai 40 kali begitu, biar mengetahui benar-benar nasi ataupun lauk seenak apapun, nasi atau lauk tersebut ketika kita kunyah dengan lembut, ya rasanya ya biasa saja. Bahkan ketika kita mampu merasakan dari enaknya sayur, enaknya kuah dan lain sebagainya. Ketika kita kunyah sampai rasa hambar, nah itu malah dipuji ya oleh guru saya waktu itu. Karena apa? Benar-benar mengetahui perubahan fenomena apapun ternyata makanan seenak apapun yang kita makan, ketika kita mengunyah dengan sangat lembut ya rasanya biasa. Sehingga kita tidak milih-milih lagi makanan, mau makanan yang enak, mau yang tidak enak. Yang penting yang kita perlukan adalah nutrisinya. Yang kita perlukan bukan gayanya, tetapi bagaimana makanan tersebut bermanfaat untuk tubuh kita, begitu. Nah, kemudian ketika kita mampu menelan dengan sempurna, yaitu bagus, begitu. Namun ketika muncul fenomena perut tiba-tiba mengempis begitu, yaitu mungkin unsur anginnya ya yang dominan di dalam perutnya begitu. Dan namun di sini ketika perut kempis kemudian mengembung begitu, ya memang sebenarnya, akhir dari pemberhentian nafas kita ini kan di perut. Kadang beberapa guru meditasi, menyarankan memperhatikan memperhatikan objek utama itu yaitu kembung dan kempisnya perut begitu. Karena apa? Karena ya memang sebenarnya antara hidung dan perut ini kan satu kesatuan sebenarnya. Ya bisa memilih salah satu sih antara kita memperhatikan nafas melalui hidung ataupun kita memperhatikan kembung dan kempisnya perut. Karena akhir dari angin ya ini ya. Akhir dari angin ini, udara ini adalah di perut. Jadi ketika perut mengembung, ini otomatis nafas kita yang dari hidung naik. Kemudian ketika perut mengempis, nafas yang ada di dalam hidung kita turun begitu. Nah, sehingga ya itu bisa terjadi karena faktor yang dominan adalah angin, begitu sih ya Romo Singki. Sehingga tidak perlu ditakuti itu kenapa, apakah jasmani saya ada sesuatu yang
yang berubah atau seperti apa, tidak. Kalaupun berubah, ya, banyak penelitian mengatakan bahwa ketika kita mampu untuk mengkondisikan batin ini rileks, ya, jasmani ini rileks, jasmani ini tidak disibukkan oleh banyak pikiran, begitu, dikatakan ya sekalipun memang tidak banyak orang yang tersembuhkan dari sakit begitu, karena ya memang ketidakkekalan begitu ya. Namun mengarahkannya ketika kita mempraktikkan meditasi ini ya, pengembangan batin ini untuk memunculkan nilai-nilai luhur ini, mampu mengkondisikan jasmani ini tumbuh dalam kesehatan kita ini sangat baik sekali begitu. Nah, jasmani sehat, batin pun juga akhirnya demikian, memiliki batin yang sehat. Ketika memiliki batin yang sehat, self talk pun juga bagus begitu. Berbicara kepada diri sendiri pun juga bagus. Ketika berbicara dengan diri sendiri bagus, nanti apa yang teruncar keluar pun juga menjadi bagus. Nah, ini melalui ucapan. Melalui ucapan pun sudah bagus, tindakan pun juga bagus. Ketika tindakan bagus, banyak orang yang menyukai, akhirnya terkondisi oleh memperoleh lingkungan yang bagus. Nah, akhirnya sehingga saling terkondisi begitu antara satu dengan yang lain. Kira-kira begitu ya, Romo. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Sila. Ini ada yang bertanya kepada saya, Sila, ya melalui pesan langsung. Sila, kebiasaan Sila itu mengamati nafas atau mengamati fenomena yang muncul? Tanda tanya. Pengalaman Sila, sharing sedikit boleh Sila, dikala banyak aktivitas di masyarakat, tetapi tetap tenang dan bisa meditasi. Oh, ini maksudnya bagaimana bisa tenang di aktivitas apapun maksudnya Sila, gitu tuh. Dan orang ini minta pengalaman dari Sila bagaimana? Silakan Sila. Oh ya, terima kasih ya untuk mau mendengarkan pengalaman saya. Ya, karena memang kita dibiasakan ya, kalau kita ketahui segala sesuatu bisa terjadi ya, bisa kita lakukan dengan ya penuh dengan perhatian dan lain sebagainya, itu tergantung dengan kebiasaan. Nah, karena kita mampu untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat, akhirnya pun juga mau tidak mau harus memiliki kebiasaan belajar, begitu ya. Belajar baik dari buku ataupun dari pengalaman kehidupan sehari-hari begitu. Nah, ketika saya setelah mengetahui dari buku-buku, dari belajar dhamma, dari belajar melalui podcast dan lain sebagainya itu, ya berupaya untuk ya saya praktikkan begitu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika muncul hal-hal yang tidak indah begitu yang ada di luar, yang sekiranya tidak sesuai dengan keinginan saya begitu, ya saya di situ ya merasakan sih ya, rasa yang tidak nyaman begitu ketika melihat yang di luar ini tidak sesuai dengan harapan saya. Namun ketika itu saya menyadari bahwa oh, ini rasa tidak nyaman ini yang tidak benar siapa begitu, mereka atau saya. Dan saya selalu berpikir bahwa ada kemungkinan saya yang salah begitu. Sehingga meminimalisir sekali menyalahkan orang lain. Itu yang saya lakukan. Karena saya tahu ketika posisi saya disalahkan dan saya tidak bersalah, gimana ya? Posisi saya disalahkan tetapi tidak bersalah, itu rasanya gimana gitu ya? Rasanya tidak nyaman begitu. Nah, sehingga dari pengalaman tersebut saya merasa ternyata ketika menyalahkan orang lain itu rasanya disalahkan orang lain tuh rasanya seperti ini ya, begitu. Sehingga kemudian saya tidak mencari kesalahan itu sendiri karena ketika mencari-cari kesalahan malah jadinya masalahnya tidak selesai-selesai begitu. Yang pada akhirnya ya ketika muncul fenomena dalam penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian dalam mungkin orang lain berucap, memfitnah, berbicara tidak benar dari orang tersebut oleh orang lain, ya di situ
saya menyadari, oh ini apakah ucapan benar ataupun tidak benar, saya mengamati dulu. Ketika ini benar ataupun tidak benar, ketika membicarakan orang lain, ya saya berhenti, ya berhenti untuk tidak menyampaikan apa yang dibicarakan tersebut kepada yang lain. Hal-hal kecil-kecil seperti itu ya dalam kehidupan sehari-hari yang saya lakukan. Kemudian dalam praktik meditasi ya seperti vipassana dan lain sebagainya dari ya beberapa guru yang pernah saya ikuti begitu, saya lebih condong untuk mengambil objek utama saya itu yaitu ya naik dan turunnya nafas melalui hidung ya. Ketika saya tidak mampu untuk melihat dengan terang dan jelas saat nafas naik, saat nafas turun, turun begitu, saya menggunakan instrumen menyebutkan nama Buddha. Ya, dengan menyebutkan nama Buddha, saya mengingat keluhuran-keluhuran Guru Agung Buddha, yang mana beliau sangat sempurna ya dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna dalam kesempurnaan pencapaian kearahatan. Nah, dengan merenungkan sifat-sifat luhur Guru Agung Buddha ini, ketika saya tidak mampu untuk memperhatikan nafas, ya saat naik dan turun, saya menggunakan instrumen dengan nama Buddho, 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 begitu. Ya, kalau misalkan melihat orang yang sekiranya orang ini kok yang dibicarakan masalah saja, saya diam dan kemudian saya beralih untuk mengambil instrumen begitu ya dengan mengucap dalam batin saat nafas naik semua makhluk, nafas turun berbahagia, saat nafas naik semua makhluk, nafas turun berbahagia. Jadi tidak terpaku kepada satu pencatatan, satu instrumen, tetapi menyesuaikan kondisi yang ada, begitu yang saya lakukan. Saat melihat pun juga demikian. Melihat yang indah, oh indah, ini merupakan kebajikan. Oh pernah melihat di suatu gedung, tetapi melihat sampah sangat berserakan, sangatlah panjang sekali waktu itu, ya di satu tempat. Oh ini saya juga melihat, oh ini adalah penglihatan yang tidak indah. Ya berpengharapan saja, semoga pemerintah nanti bisa mengurusi sampah yang sebegitu banyak begitu, sehingga dari situ dapat memunculkan kedamaian di dalam diri. Ketika kita fokus terhadap masalah, aduh batin menjadi panas ya, batin menjadi tidak nyaman, dalam kehidupan sehari-hari pun juga tidak nyaman ya. Makanya saya ketika orang-orang yang sudah lulusan tinggi-tinggi begitu ya, kemudian mereka mempermasalahkan suatu masalah, saya berpikir bahwa sebenarnya mereka sekolah tinggi ya, strata 1, strata 2, begitu kan selalu ada tugas akhir. Tugas akhir itu selalu ada pendahuluan, isi, penutup begitu ya secara singkatnya. Pendahuluan itu rumusan masalah, masalah ada. Isi itu teori dari penyelesaian masalah tersebut ya. Dan kemudian simpulannya adalah hasil dari penyelesaian dan itu pasti ada penyelesaian permasalahan begitu ya. Namun ketika seseorang sudah ya dikatakan berpendidikan begitu, namun kemudian selalu mempermasalahkan suatu masalah, ya saya tidak mencela, tetapi hanya mendoakan saja. Semoga dia berbahagia dengan apa yang dia perbuat begitu. Karena apa? Ketika mempermasalahkan suatu masalah, ya masalah itu tidak akan selesai. Tetapi ketika kita memiliki pemahaman, ada masalah, masalah ada sebabnya, ya. Ketika ada sebab kita bisa mengurainya, kemudian bisa menyelesaikannya. Nah, di situ seseorang bisa muncul kebijaksanaan. Nah, ketika kita tidak memahami hal-hal semacam itu, mengharuskan orang lain sesuai dengan apa yang kita haruskan, yaitu muncul penderitaan. Namun ketika kita melihat, oh ternyata orang ini seperti itu, orang ini ya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, ya sudah, tidak bisa dinasihati, ya tidak mengapa, karena apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan,
itu buah yang saya tanam itu nanti yang akan saya petik begitu. Sehingga daripada mengubah orang lain yang tidak bisa diubah, saya lebih ke melihat ke dalam. Ya sudahlah, saya mengubah diri saya semampu saya. Sekalipun memang belum sempurna, ya tetap belajar. Maka motivasi saya adalah hidup adalah belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk memperbaiki diri dari saat ke saat. Bukan untuk membandingkan saya dengan orang lain, tetapi membandingkan diri saya dengan yang kemarin apakah sudah bagus atau belum. Kalau masih belum ya diupayakan, mungkin kesalahan masih tetap ada, dan sebelum tidur selalu mengucapkan permohonan maaf. Terima kasih hari ini sudah berbuat baik. Jika selama pagi, siang, sore, malam saya ada salah, baik saya sengaja ataupun tidak sengaja kepada orang lain, semoga saya dimaafkan. Dan saya juga memaafkan kepada orang lain apabila saya telah melakukan kesalahan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, agar mereka dan saya dapat hidup damai dan bahagia. Semoga tidur saya hari ini nyenyak dan bisa bangun pagi dengan ceria. Begitu kira-kira. Terima kasih Romo. Ya, luar biasa ya, Sila ya. Itu yang permohonan maaf itu sangat penting ya menurut saya. Jadi memang kadang-kadang kita tidak sadar ya kita berbuat sesuatu, tapi siapa yang tanpa sadar kita lukai hatinya atau mungkin juga bagaimana kita lebih bisa memaafkan kepada orang lain, Sila. Baik Sila, sekarang saya ingin bertanya mengenai obsesi ya Sila. Kalau misalnya apa yang muncul di pikiran kita itu biasanya itu berasal dari lampau dan itu sifatnya itu adalah ilusi kayak gitu. Tapi kenapa kebanyakan orang itu tuh terobsesi dari apa yang muncul dan keluar dari panca indrianya gitu Sila. Ya, menurut Sila bagaimana? Ya, obsesi dari masa lampau. Panca indrianya Eh, maksudnya. mengingat mengingat yang Eh, lampau maksudnya begitu ya. maksudnya ini tadi muncul perenungan saja atau Sila kan karena kita berlatih meditasi kita kan maksudnya itu kan apa namanya kita tahu apa yang di pikiran kita dan kita mengatasinya. Nah, tetapi mengapa umumnya itu orang itu terobsesi dengan apa yang muncul di pikirannya? Dan obsesi itu berasal dari panca indrianya itu, atau dari mata, telinga, hidung dan sebagainya. Nah, kalau menurut Sila, kenapa bisa orang itu terbiasa mengikuti pikirannya seperti itu dan tidak akan pernah puas gitu Sila maksudnya? Kenapa seperti itu kalau menurut Sila? Ya, ya. Memang kebanyakan ya orang apa namanya, termasuk pemeditator juga sangat tidak mudah untuk mengkondisikan pikiran ini berada pada saat ini dan kini begitu. Berada pada nafas lah. Eh, bisa membayangkan kehidupan-kehidupan yang lampau. Wah, saya dulu pada masa SD, SMP, SMA lah, kemudian dengan keluarga seperti ini, seperti itu, dengan sahabat yang seperti ini, seperti itu. Akhirnya pikiran terarah ke sana, ketika muncul yang menderita, nangis. Ketika muncul yang bahagia, senang sendiri, begitu ya. Nah, kemudian juga pikiran ini sangat mudah sekali untuk membayangkan kehidupan yang akan datang. Nah, ini sebenarnya untuk kehidupan yang akan datang ini bagus juga ya untuk perencanaan maksudnya, bukan untuk menghalu loh ya. Kalau menghalu dan merencanakan itu beda. Kalau menghalu kita tidak berbuat apa-apa, hanya membayangkan nanti yang akan datang saya seperti ini begitu. Namun ketika kita merencanakan ya kehidupan kita yang akan datang maunya seperti apa begitu, mau memiliki sandang, pangan, papan obat-obatan yang berkecukupan mungkin ya, yang sangat cukup misalkan, kemudian berupaya saat ini dengan penuh semangat untuk bagaimana cara agar memperoleh sandang, pangan, papan obat-obatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu menurut saya tidak mengapa kita memiliki perencanaan di masa yang akan datang dengan kita tetap berupaya yang terbaik di saat ini begitu. Namun ketika muncul
sesuatu yang sudah lampau, ya, terobsesi, kemudian pengennya terus-menerus untuk ingat di masa lampau yang indah-indah, saya tidak mau untuk kehilangan pengalaman di masa itu, ya. Akhirnya bukan hidup di saat ini, hidupnya di masa lampau. Yang mana ketika hidup di saat ini, tidak menerima kondisi di saat ini, selalu menyalahkan kehidupan di saat ini, tidak berjuang di saat ini, hidupnya di masa lampau, ya batinnya akan menjadi mudah goyah, batinnya tidak kokoh. Karena apa? Karena tidak menerima kehidupan di saat ini. Yang sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mampu mengkondisikan, menerima dengan penuh rasa syukur kehidupan saat ini. Karena Guru Agung Buddha mengatakan bahwa kehidupan ini ya sebenarnya tidaklah panjang dan hanya sebatas tarikan nafas yang naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Ketika kita menyia-nyiakan kehidupan yang saat ini, ya kita masih akan berkelana di 31 alam kehidupan. Yang mana kita belajar Dhamma ini minimal, ya, minimal. Sekalipun memang belum bisa mencapai tingkat kesucian tertinggi yaitu arahat, yaitu minimal apa? Minimal memperoleh kebahagiaan di saat ini, kedamaian. Karena kedamaian ini merupakan sumber dari segala kebahagiaan. Ketika batin memperoleh kedamaian, maka segala sesuatu aktivitas pun juga selalu lancar begitu. Bahkan kesehatan pun juga dapat kita miliki begitu. Dan menurut guru-guru besar juga, ya, sebenarnya tidak ada kehidupan yang lampau ataupun kehidupan yang akan datang, itu tidak ada. Yang ada adalah saat ini. Nah, saat ini kemudian kita berarah ke yang lampau, belum tentu loh yang lampau 1 jam, 2 jam, seminggu, 2 minggu kemudian kita masih hidup. Begitu. Ya, ada kemungkinan nanti masuk angin duduk atau masuk angin berdiri, itu dikatakan. Tiba-tiba langsung tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba nafasnya berhenti begitu. Ketika nafasnya berhenti, masih muncul kebencian di dalam diri, ya akhirnya masih berkelana di 31 alam kehidupan. Ya, kalau masih menjadi manusia bagus, ya, menjadi manusia, terlahir di keluarga yang berkecukupan, memiliki pendidikan yang baik, kemudian memperoleh orang tua yang bijaksana, sangat bagus. Tetapi ketika kita meninggal dalam kondisi tidak bahagia, kemudian terlahir di alam binatang atau di alam-alam rendah yang lain, ya itu sangat tidak bermanfaat sekali. Ya, yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, yang mana pada saat ini mari kita terus mampu berjuang dengan penuh semangat, dengan penuh kesadaran untuk mengupayakan yang terbaik di saat ini. Selalu sadar ketika mau berkomunikasi dengan orang lain, oh ini merupakan ucapan orang lain bentak-bentak saya misalkan. Ketika saya sudah sering berpraktik meditasi, sadar, oh orang tersebut bentak-bentak saya. Oke, yang mendengar adalah telinga saya, yang merasakan adalah batin saya. Saya sudah sering berlatih meditasi. Saya mampu untuk mencatat pendengaran itu. Oke, saya catat mendengar. Sudah sampai pendengaran itu selesai, maksudnya sampai orang yang ngoceh yang ada di luar itu selesai begitu, kita tetap memiliki pengendalian di dalam diri kita sendiri. Oh, sabar, tenang, begitu, ya. Mampu untuk berbicara kepada diri kita sendiri. Ya, karena ini kondisinya saat ini melihat orang yang berada di luar dengan suara yang keras, baik itu mengomeli kita, ya, berbicara dengan kita dengan nada keras ataupun nada keras dengan orang lain, ketika kita mampu melihat dengan penuh kesadaran, maka batin pun bisa menjadi sabar. Sabar, tenang. Sehingga dengan kita berlatih meditasi ini, semakin hari semakin sabar, semakin hari semakin tenang, semakin hari semakin damai, semakin hari semakin cerah, begitu.
Ya, sehingga masa lampau ya kalau itu baik kita apresiasi, kalau itu tidak baik ya kita memaafkan kehidupan kita yang lampau. Kita tidak tahu yang lampau berbuat kesalahan apa, ketika yang ingat adalah yang baik kita apresiasi dan kita tumbuhkan kebaikan yang lampau itu di saat ini. Dan kita berjuang di saat ini untuk meraih cita-cita pada masa yang akan datang. Boleh merencanakan yang akan datang, wah saya nanti mau menjadi ini, termasuk mau mencapai tingkat kesucian arahat misalkan. Bisa saja. Karena di dalam jenis-jenis keberuntungan, kalau tidak salah ingat ada 4, yaitu seseorang tersebut keberuntungan yang pertama, seseorang terlahir sebagai manusia, kemudian bertemu dengan Buddha hidup, yang kedua, yang ketiga dapat belajar dan praktik dhamma, kemudian yang praktik dhamma ini baik sebagai upasaka, upasika, samanera, samaneri, biku, bikuni, ya, ini juga termasuk dalam belajar dan praktik dhamma. Kemudian yang keempat adalah mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, dari keempat keberuntungan ini, kita sudah memperoleh berkah yang pertama dan yang ketiga, yaitu sudah terlahir sebagai manusia, bisa belajar dan praktik dhamma. Yang keempat, pencapaian kearahatan. Nah, ini menyesuaikan semangat kita. Bagaimana semangat kita saat ini dalam mengikis kekotoran batin ini? Apakah nanti bisa benar-benar kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat memiliki pengendalian diri, untuk dapat menjalankan moralitas dengan baik, untuk dapat bersemangat dalam melakukan kebaikan, untuk dapat hidup dengan penuh kebijaksanaan? Nah, ketika kita mampu di saat ini menumbuhkan moralitas, ya, kemudian pengendalian diri, kesabaran, ketenangan, kedamaian. Nah, ini yang kita perlukan untuk dapat mengikis kekotoran batin sehingga kebahagiaan sejati itu bisa kita dapatkan. Nah, begitu kira-kira ya Romo. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Sila. Berikut Sila ada pertanyaan yang masuk melalui kolom pribadi saya, Sila. Metode apa yang pas untuk kita bermeditasi di pagi hari? Anapanasati atau metabawana? Ya, silakan Sila. Ya, di pagi hari. Sangat bagus ya kalau misalkan pada bangun tidur begitu sebelum melakukan aktivitas, ya bisa ke toilet dulu boleh, kalaupun tidak ke toilet ya duduk di dipan pun juga tidak mengapa. Nah, kemudian mengungkapkan rasa berterima kasih ya pada saat ini ternyata masih bisa bangun begitu, masih bisa menikmati kehidupan yang sangat indah ini begitu. Kemudian saat duduk bisa untuk mengawalinya dengan anapanasati begitu ya. Dengan pengucaran cinta kasih juga bisa. Pengucaran cinta kasih, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Begitu bisa. Kemudian disebarkan ke sanak saudaranya, sanak keluarganya. Kemudian ke teman-teman dekat, saudara dekatnya, teman dekatnya, kemudian semua makhluk. Nah, kemudian yang terakhir juga tetap anapanasati, ya, tetap memperhatikan objek terhadap nafas itu sendiri. Nah, namun diawali dengan penguncaran cinta kasih itu sendiri. Nah, kemudian sebelum tidur ya di malam hari, karena kita dalam aktivitas sehari-hari ini mungkin menurut kita tidak melakukan kesalahan kepada orang lain, tapi ada kemungkinan orang lain merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita begitu. Ya, kita bisa menggunakan objek meditasi memaafkan. Ya, seperti yang tadi, jika saya telah melakukan kesalahan baik melalui pikiran, ucapan ataupun perbuatan, semoga saya dimaafkan agar saya dapat hidup damai dan bahagia. Begitupun dengan orang lain, jika mereka telah berbuat kesalahan kepada saya, baik melalui pikiran ataupun perbuatan,
semoga mereka dan saya dapat hidup damai dan bahagia. Jadi mengawali dengan cinta kasih, mengakhiri dengan memaafkan itu sendiri. Jadi dalam satu hari ini kita memiliki kehidupan yang bermanfaat. Sehingga kapanpun kita ya berpulang dikatakan, kita sudah siap begitu. Siap karena apa? Karena saya sudah sering untuk mempraktikkan samadhi atau pengembangan batin ini. Kemudian yang kedua, setiap hari saya sudah memiliki kebiasaan berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik. Sehingga ya kapanpun berpulang sudah siap begitu. Sehingga tidak takut lagi. Kapanpun kita berpulang, kita siap begitu. Kira-kira ya Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Sila. Sila, ngomong-ngomong tadi kan Sila kan ada di awal ada berbicara mengenai apa 4 sebab penderitaan ya, duka, asal mula duka, cara penyelesaian dan cara menuju ke sana, Sila ya. Tadi saya sempat merenung seperti ini Sila. Apakah menurut Sila seperti ini? Apakah ilusi adalah ilusi? Dalam kurung pengertian saya seperti ini Sila. Ini pengertian subjektif saya. Ilusi adalah di mana pikiran itu muncul dari masa lampau, tapi dia selalu ada. Tapi kalau kita mengamati dia akan menjadi muncul berlangsung lenyap. Yang kedua, apakah ilusi itu adalah kenyataan? Dalam arti begini, apa yang kita ilusikan, kalau misalnya kita ikutin pikiran itu, akan menjadi tindakan itu. Ilusi adalah kenyataan. Yang ketiga, apakah kenyataan yang kita lakukan itu adalah ilusi? Maksudnya bagaimana? Ini menurut pengertian saya seperti ini. Ketika kita melihat objek, muncul pikiran-pikiran masa lampau kita mengenai penilaian mengenai objek-objek itu. Dan yang keempat adalah apakah kenyataan itu adalah kenyataan dalam kurung present moment di mana kita melihat itu dengan sangat clear, sangat jelas tanpa adanya loba dosa moha begitu. Itu yang saya renungin kayak gitu. Kalau menurut Sila bagaimana Sila? Iya, bagus sekali ya perenungan Romo terkait pemahaman 4 kebenaran mulia yang sebenarnya empat kebenaran mulia ini kan terdiri dari duka, sebab duka, jalan menuju lenyapnya duka, dan lenyapnya duka, begitu. Nah, tadi Romo menyampaikan bahwa yang pertama itu ilusi Ilusi adalah ilusi. ilusi adalah Ilusi ilusi. adalah Ini adalah pemikiran-pemikiran lampau, begitu ya. Nah, maksudnya dari ilusi itu dari pemikiran-pemikiran pada kehidupan lampau, begitu ya Romo ya? maksudnya ilusi itu adalah hal-hal yang muncul apapun di pikiran kita itu kita tahu bahwa itu tuh adalah yang lampau yang nggak boleh kita ikutin begitu Sila. Apakah menurut Sila seperti itu Sila? Ya, pengalaman yang lampau di sini saya garis bawahi ya. Suatu pengalaman ini adalah yang lampau ini adalah ada yang baik, ada yang tidak baik begitu. Nah, ketika kita condong ke arah-arah hal-hal yang tidak baik, ya berarti itu nanti mengarahkannya pikiran pun juga mengilusikannya pun juga yang tidak baik. Tetapi Romo tadi ini adalah dominannya ke hal-hal yang baik-baik begitu ya, sehingga akan mempengaruhi pikiran, ucapan, dan tindakan itu ke arah yang baik begitu. Yang di sini sebenarnya ketika kita mampu untuk melihat pengalaman masa lampau itu baik yang baik ataupun yang tidak baik, sebenarnya ketika kita tidak melekati itu ya, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik, karena yang tidak baik itu pun kalaupun dilekati akan mengkondisikan kita menjadi tidak baik. Nah, yang baik itu pun kalau kita lekati juga ya belum tentu itu baik sepenuhnya begitu. Nah, sehingga di sini bagaimana kita dapat melihat fenomena tersebut menjadi benar-benar tidak melekati ke semuanya, melainkan mampu untuk melihat kejadian-kejadian ini dengan sebagaimana adanya. Ketika ini merupakan ingatan yang baik, ya kita ikuti, itu merupakan ingatan yang baik begitu. Kemudian ingatan yang baik kita kembangkan. Ini merupakan ingatan yang baik. Nah, ingatan tersebut kan juga termasuk sati ya. Selain kewaspadaan, pengertian selanjutnya adalah ingatan juga. Ketika kita memiliki ingatan yang baik begitu,
ini sangat baik untuk kita kembangkan, ya, sehingga ilusi-ilusi apapun itu yang baik-baik begitu akan mengkondisikan, ya, mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang baik. Sehingga dalam melihat penderitaan pun juga tidak terlalu menderita, tetapi melihat penderitaan itu sebagaimana adanya. Dan melihat kebahagiaan itu pun juga dengan sebagaimana adanya. Jadi di sini bisa bersifat seimbang, bersikap seimbang begitu batin. Nah, ketika mampu untuk melihat hal-hal yang baik, pikiran mampu melihat hal-hal yang baik, kemudian ucapan pun juga demikian, selalu terkondisi memiliki pengendalian diri untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik, dan akhirnya pun juga memiliki perbuatan yang baik dan mampu mengendalikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, di situ dapat dikatakan sebagai kita dapat melihat kebenaran itu sebagaimana adanya. Maksudnya mampu melihat kebenaran, kebaikan itu ya memang hasilnya baik, begitu ketidakbaikan hasilnya tidak baik, dan itu dapat membawa, mengkondisikan kita untuk memiliki pengertian dan pemahaman dengan terang dan jelas manfaat dari kita dapat memahami 4 kebenaran mulia secara nyata. Begitu kira-kira Romo ya. Apakah mungkin masih belum bisa diterima? Bagaimana Ya, kira-kira? ya, ya itu, ya Sila. Terima kasih Sila atas ujarannya Sila. Ya, Ya. baik Sila, pertanyaan terakhir itu adalah menutup acara meditasi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas Silani Damanatini ya. Semoga kebajikan ini melimpah kepada kita semua, sanak keluarga, makhluk-makhluk dari alam peta Sapar Dewa. Semoga semua hidup berbahagia. Ya. Satu, satu, satu. Baik, Sila. Sekarang kita akan masuk ke limpahan jasa Patidana. Kita akan meminta izin kepada Sila untuk memimpin Patidana Sila. Silakan. Ya, baik Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Setelah kita melakukan kebajikan dengan melakukan meditasi serta melakukan kebajikan-kebajikan yang lainnya, mari kita melimpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga yang sudah meninggal serta semua makhluk yang tampak ataupun yang tak nampak. Semoga mereka turut mengetahui dan turut berbahagia atas kebajikan yang telah kita upayakan hari ini. Mari kita bersikap anjali dan membacakan Patidana bersama-sama. Punya sida nikatasa yananya nikata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo diadha meca pya diadhawa anye maca tawerino Sata tiadhanti lokasming te bhumma jatuyonika pance kacatuwokara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti Dewa tesang niwedhayung maya dhimna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukhajiwino kemang padan capapontu tesa sasi jatang subha Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, terima kasih terima kasih Sila. Ya, baik. Berikutnya kita akan menutup dengan membacakan nama Karapata. Silakan operator. Baiklah, mari kita bersama-sama menutup dengan membacakan nama Karapata. Arahang Satma
Sambuto Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Wakato Bhagawat